tentang sholat tarawih, mana yang lebih diutamakan, sholat tarawih di masjid atau mushola bersama warga kampung, atau sholat tarawih sendiri di rumah pada akhir malam, juga nanti pada saat nafar, mana yang lebih dianjurkan, tarawih pada akhir malam sendiri atau berjamaah pada ba'da isya di masjid. Nah, pertanyaannya suka membentur-benturkan dua hal yang dibolehkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi. Pertanyaannya tidak seperti itu, jangan dibenturkan dua hal yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu pernah sholat malam di bulan Ramadan dalam arti tarawih bersama sahabat beliau, sholat malam, qiyamul lail berjamaah di masjid, tetapi tidak full sebulan penuh bulan Ramadan, tidak. Beliau hanya keluar berapa kali? 3 kali. Beliau itu sholat malam berjamaah dengan sahabat-sahabat beliau di bulan Ramadan itu hanya 3 kali. Selebihnya beliau sholat sendirian. Kenapa kok beliau hanya 3 kali keluar jamaah bersama sahabat-sahabat beliau? Khawatir kalau nanti sampai tarawih itu, qiyamul lail itu diwajibkan oleh Allah, maka akan menjadi berat bagi umat Nabi kalau qiyamul lail itu diwajibkan. Itu bentuk kasih sayang Nabi kepada umat beliau. Beliau itu sangat tidak ingin memberatkan umatnya. Maka di bulan Ramadan beliau hanya 3 kali jamaah di masjid qiyamul lail bersama para sahabat. Selebihnya beliau sendirian. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita ini, maka Bapak Ibu yang mau qiyamul lail atau kalau di bulan Ramadan disebut at-tarawih. At-tarawih itu kan sholat yang ada istirahatnya, itu panjang. Kenapa disebut at-tarawih? Rileks sholatnya. Sholatnya rileks dan ada istirahatnya karena panjang yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dulu. Bapak Ibu mau sesudah jamaah isya lanjut ikut jamaah sholat tarawih di masjid, itu juga baik. Mau nanti sepertiga malam sendirian, itu juga baik. Boleh, tinggal dipilih. Yang tidak baik itu bukan yang tidak sholat tarawih, bukan. Yang tidak baik itu yang sholat sendirian ngolok-ngolok yang tarawih di masjid, atau yang sholat tarawih jamaah di masjid ngolok-ngolok yang sholat sendirian. Misal jamaah sholat isya selesai, zikir sudah, doa sudah, rawatib sudah, mau didirikan sholat tarawih, terus ada jamaah yang pulang, terus dirasani, wong kok ra seneng tarawih. Nah, ini yang tidak baik, yang ngerasani ini. Belum tentu yang tarawih di masjid lebih baik yang sholat sendirian di rumah. Belum tentu pula yang di rumah lebih baik daripada yang tarawih di masjid. Karena bisa jadi ketika di rumah males qiyamul lail, jadinya enggak qiyamul lail. Namun jika ada yang mau didirikan sholat tarawih di masjid, kok ada yang pulang, ada yang keluar, terus dirasani, lah yang rasani itu kotor hatinya. Maka ini dua hal yang dipraktekkan oleh Nabi, jangan dibenturkan menjadi satu pertanyaan. Loh, nanti tarawih bagaimana? Nafar bagaimana? Kalau tempat nafar Bapak dan Saudara ini
di dekatnya itu ada masjid, kemudian di situ didirikan taraweh, gabung di situ sebagai salah satu dakwah dan menutup celah setan biar tidak masuk. Lho kalau wong MTA ora seneng teraweh, kasihan nanti yang suudon, Tetapi kalau itu di majelis, maka monggo silahkan sholat sendiri-sendiri ya boleh, baik. Tidak ada kewajiban harus terawih berjamaah ketika nafar, tidak ada. Nah, ketua-ketua rombongan kalau mewajibkan itu, Nabi saja tidak mewajibkan, lah kok jenengan mewajibkan. Kalau itu di majelis jauh dari masjid. Yang saya maksud dekat dengan masjid itu, contoh di cabang Makam Haji, itu tinggal nyebrang jalan, baratnya itu masjid, dan di situ didirikan sholat taraweh. Sudah, warga yang nafar di situ ikut jamaah isya, kemudian lanjut taraweh di situ. Tapi majelis yang kebetulan jauh dari masjid, mau sholat tarawih berjamaah, ya monggo. Sendiri-sendiri qiyamul lail nanti sepertiga malam, ya silahkan. Dan aturan dari kami majelis tidak ada kewajiban untuk jamaah tarawih. Apa ada dari panitia nafar? Tidak ada. Kenapa kok tidak ada aturan itu? Karena memang Nabi kita tidak mewajibkan untuk taraweh berjamaah. Maka kita menjadi salah kalau mewajibkan untuk taraweh berjamaah. Kalau tidak jamaah tidak sah. Kalau tidak jamaah maka itu berarti tidak punya iman. Nah, kita menjadi salah. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah maupun oleh Nabi, maka menjadi salah. Ya, ada lagi.